Teman-teman, andaikan Gibran diberi wewenang untuk memegang program MBG, ya, apakah akan menjadi solusi atas permasalahan MBG yang sekarang mulai panas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke, jadi kita sekarang melihat ya bahwa program MBG ini benar-benar sedang dikritisi oleh banyak pihak, dan kritisi ini juga banyak yang mendompleng gitu ya, dari lawan-lawan politiknya Pak Prabowo khususnya itu mendompleng melalui permasalahan-permasalahan program MBG ini. Ya jelas, karena gini loh, ini bisa menjadi pintu masuk ya untuk menghantam atau membuat mendowngrade ya rezim Pak Prabowo sekarang, ya, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Ya, kita lihat ini kenyataan loh, militan Pak Jokowi pun sekarang sudah terpecah. Padahal kita tahu Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah satu kesatuan atau sekutu yang masih solid. Tetapi kita lihat sekarang ya fenomenanya, militan Pak Jokowi sudah mulai mengkritisi habis-habisan ya tentang program MBG ini. Ya kita nggak tahu itu ada muatan apa, bisa didomplengi atau apa, tapi harapan saya kita boleh mengkritisi, tetapi mengkritisi itu adalah bukan tujuannya. Karena saya sangat meyakini program MBG ini adalah sebuah tangga-tangga untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi bukan tujuannya, tapi tata pengelolaannya. Ya, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau bicara. Ini kan Pak Prabowo juga setengah hati gitu loh ngasih Gibran untuk megang, untuk mengkontrol, untuk memonitoring program MBG. Sebenarnya prinsip dasarnya persoalan ini semakin meluas, BEM UGM terus dan lain-lain lah mengkritisi dengan sekarang semakin membabi buta, bahkan KPK pun sekarang sudah mulai masuk. Ya entah itu didesain oleh pemerintah sendiri atau rezim Pak Prabowo sendiri, atau memang dari KPK sendiri melihat fenomena ini makin ramai kritisi atau kritik terhadap program MBG ini. Itu kita nggak tahu ya, tetapi clear, prinsipnya adalah adanya disinformasi menurut saya. Ya, informasi-informasi yang nyampe ke telinga Pak Prabowo itu seperti dikunci. Paham nggak maksudnya? Jadi info yang didapat oleh Pak Prabowo itu ABS, asal Bapak senang. Ya. Ya. Ini yang jadi problem. Kita tahu Pak Prabowo memiliki kelemahan dalam hal eksekusi, eksekutor. Beda sama Pak Jokowi, beda dengan Mas Gibran yang masih muda, energik, ya, dia bisa random kemana-mana. Dari 21.000 SPPG yang ada, random itu dilakukan oleh langsung. Mungkin kalau Pak Jokowi langsung dia lakukan hal seperti itu, sehingga itu meminimalisir persoalan-persoalan. Tapi kan ini tidak. Pak Prabowo hanya mendapatkan masukan, input, di mana input tersebut ya dia dapat, menurut saya, dari orang-orang yang terlalu banyak menjilat asal Bapak senang. Gitu. Nah, saya berpikir gini loh, kalau saja program MBG ini benar-benar dikasih wewenangnya ke Gibran untuk memonitoring, mengkontrol, itu selesai persoalan-persoalan itu. Kenapa bisa selesai? Saya kasih tahu begini ya. Nah, saya kasih tahu. Begitu Mas Gibran diberi wewenang full, saya tahu apa yang dilakukan Mas Gibran. Yang pertama, pasti Mas Gibran akan mengumpulkan 2, 3, sampai 5 orang, ya, orang IT terbaik di Indonesia, yang terdiri dari ya programmer, backhand, front end, ya enggak, dari artificial intelligence, ya,
ya di bidang IT yang berkualitas tinggi, anak-anak muda, itu pasti dikumpulkan oleh Mas Gibran. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran? Pasti Mas Gibran mengintrusikan kepada 2-5 orang terbaik di bidang IT tersebut untuk melakukan apa? Menjahit dengan digitalisasi. Ya, karena gini loh, persoalan-persoalan selama ini adalah persoalan transparansi dan akuntabilitas. Ya, kalau dengan digital selesai semua. Contohnya saya kasih tahu. Ini kan arus uangnya itu clear ya, dari APBN masuk ke BGN, BGN masuk ke SPPG. SPPG terjadi transaksi pembelian ke vendor, ke supplier, ya. Itu dengan digitalisasi, currency-nya, arus uangnya, itu bisa dijahit dan bisa dikontrol hanya melalui laptop, handphone, layar. Bisa. Mudah sekali itu. Ya. Transaksi-transaksi dari BGN mencairkan ke SPPG, kemudian SPPG membeli ke vendor, ya, beras, telur, minyak sayur, tahu, tempe, dan lain-lain bahan baku, itu semua dijahit, dititikin semua, ya, disinkronisasi. Vendor pun juga kita titikin gitu dengan teknologi digital, dia bisa menjadi mitra dengan sistem digital, sehingga arus uang itu nggak bisa dibohongi. Faktur, invoice, dan lain-lain itu akan tertuang. Logistik akan tertuang dengan sistem, ya, teknologi. Dan ketika Pak Prabowo atau pemerintah ingin mengkontrol dari 21.000 cabang nih SPPG, bahkan udah mulai lebih, itu tinggal melalui laptop, melalui PC atau melalui handphone, Android, iOS, itu bisa. Apa sulitnya itu? Ya. Kemudian transaksi-transaksi yang terjadi antara SPPG dengan supplier-supplier, vendor-vendor, dan para petani, ya, itu ketika dijahit dengan teknologi, ya, itu dia tidak akan melenceng. Melenceng itu keluar dari zonanya, dari desanya, ya. Contoh SPPG Cianjur gitu ya, dia gak akan bisa beli dia di Bogor, karena yang terdaftar pedagang besar misalnya beras, ya itu nggak ada di lokasinya di Cianjur, dan dia akan membeli dari para petani di Cianjur. Supply chain-nya itu akan terjaga dengan sistem itu. Itu sangat kecil. Saya yakin hanya dengan modal paling tidak 10 miliar itu teknologi itu bisa jadi. Yang mahal itu kan servernya sebenarnya. Nah, ya, saya yakin ketika Mas Gibran dikasih wewenang, itu akan dijahit semua dengan teknologi. Monitoringnya, kontrolnya, tidak bisa menipu di situ. Bahkan cara pendaftarannya, titik-titiknya SPPG itu melayani beberapa sekolah, itu terlihat titiknya dengan teknologi mapping, ya kan? Misalnya satu SPPG, dia mengelola SD A, B, C, totalnya ada 3.000 siswa, misal. SD A 500, SD B 1.000, SD C 200 orang, itu terlihat. Ya, supply-nya, supply chain-nya, arus uangnya. Ya, bahkan dari sisi pendaftaran BGN, ketika orang mendaftarkan, titik-titiknya ditaruh di mana, itu perkara mudah. Bahkan sudah ada orang luar negeri menawarkan, orang-orang diaspora menawarkan diri untuk membuat aplikasi itu. Tetapi kan kita lihat Gibran tidak dikasih wewenang dalam hal ini, gitu. Oke. Dan satu lagi yang terakhir, Gibran pasti akan melakukan apa selain dia jahit itu dengan digitalisasi? Dia akan turun, cek, dia modelnya kayak bapaknya, dicek itu. Ingat nggak lagi Pak Jokowi jadi gubernur? Habis tuh kelurahan-kelurahan yang tidak menjalankan pendaftaran satu pintu, yang tidak menjalankan sistem-sistem IPROK, e-katalog, habis. Disidak, masuk kesiangan disidak. SPPG akan sidak. Gitu ya. Nah, jangan lupa dengan sistem digitalisasi juga itu akan terlihat, ya kan,
database menu dalam 1 bulan yang diberikan kepada anak-anak kita, ya, anak sekolah kita, itu terlihat. Dan dari database itu, misal dalam 1 bulan menunya ada hari Senin, Selasa, Rabu sampai 1 bulan, itu akan dilihat benar nggak kandungannya, nutrisinya, kalorinya, karbohidratnya, sesuai yang diinginkan oleh BGN. Aduh, itu gampang banget persoalan itu. Tetapi kan ini banyak pihak-pihak yang ingin membuat ini manual aja, karena kalau didigitalisasi nggak bisa nyolong, nggak bisa jadi cuan bagi mereka. Ya, saya kan persoalan itu ada solusinya hanya di Mas Gibran, ya, yang bisa membereskan hal ini. Kalau Pak Prabowo tidak memberikan wewenang langsung, ya Mas Gibran hanya jadi pajangan aja di program MBG. Ya, dia datang, lihat, ya sudah, harusnya dilibatkan dong. Percuma punya wakil yang anak muda, energik, yang punya kemampuan, yang mindsetnya teknologi. Ya. Dan di luar negeri ini sudah diterapkan. Saya ngomong seperti ini bukannya saya ngomong asumsi. Ini sudah diterapkan di negara-negara maju, semua sistemnya, monitoringnya dengan digitalisasi. Gitu ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Setuju nggak wewenang program MBG itu diberikan kepada Mas Gibran? Komen ya. Dan teman-teman tetap solid, tetap kompak ya, dan Termul ya khususnya. Ya, kita siapkan diri apabila Mas Gibran tidak sandingan lagi menjadi wakil di 2029 ya. Ya, kita giring Mas Gibran menjadi RI 1. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.